Sekarang kita akan masuk ke tahap pengerjaan header di halaman home. Langkah awalnya kita coba buat terlebih dahulu controller di project Laravel kita. Kalian bisa masuk ke terminal new terminal ini. Nanti ketikkan php artisan make titik 2 controller spasi movie controller. Untuk namanya bisa bebas, tapi di sini saya menggunakan movie controller. Jika sudah berhasil, maka akan muncul info seperti berikut ini. Nanti kalian bisa coba cek di app http controllers lalu movie controller ini. Nah, di sini kalian coba buat fungsi baru yang bernama index untuk menampilkan halaman home. Kalian bisa mengerjakannya di public function index titik 2 lalu isikan return view home, karena nanti halaman home-nya akan bernama home.blade.php. Nanti akan dibuat di views ini. Selanjutnya buka roots web.php yang ini, kita hapus saja isiannya sampai sini. Kemudian kita coba buat dulu roots barunya, yaitu dengan cara roots titik 2 get, kemudian diisikan slash di sini, lalu isikan movie controller, nanti otomatis akan import seperti ini di movie controller titik 2 class, kemudian ini nama fungsinya. Saya coba jelaskan dulu untuk root di halaman web.php ini. Jadi ini adalah routing untuk halaman index. Jadi ketika user mengetikkan URL akan otomatis masuk ke halaman slash ini atau istilahnya root index. Nah, nanti di routing ini akan diarahkan ke controller movie controller yang telah tadi kita buat dengan nama index. Yang index ini. Kalau misalkan di sini namanya index test seperti ini, maka di sininya pun akan bernama index test seperti itu. Jadi kita undo dulu untuk namanya jadi index saja seperti ini. Kemudian kita buat views-nya di sini dengan klik kanan new file home.blade.php. Terus kita coba ketikkan test home. Jangan lupa di save seperti ini. Selanjutnya kita coba jalankan dengan cara npm run dev terlebih dahulu agar menjalankan Tailwind CSS-nya dulu. Selanjutnya kalian buka terminal baru dengan bisa klik new terminal di sini, atau bisa juga dengan tanda plus di bagian sini. Nanti kalian bisa cek dengan ganti terminalnya tuh di bagian kanan ini. Lalu di sini ketikkan php artisan serve. Kita coba dulu apakah sudah berhasil mengakses ke halaman home. Nah, kalau misalkan sudah menampilkan halaman ini berarti default indexnya sudah berubah, yang asalnya menampilkan welcome.blade.php sekarang sudah menampilkan home.blade.php. Selanjutnya kita akan coba buat komponen HTML-nya di home.blade.php ini. Saya menggunakan space 2 ini agar jarak tabnya itu tidak terlalu jauh. Ini hanya preferensi dan opsional. Selanjutnya kita coba buat HTML, kemudian tambahkan head-nya, terus tambahkan title page-nya ini
yaitu Cinemation, Better Movie, Better Life. Ini bebas kalian isikan judulnya mau seperti apa. Jadi bersifat opsional untuk titel ini. Yang paling penting itu adalah add file resource, kemudian /css f.css. Ini sangat diperlukan seperti contohnya yang sebelumnya itu kita memanggil tailwind css di welcome.blade.php. Bisa dilihat ada tag fight di header welcome.blade.php untuk menampilkan tailwind css. Jadi pastikan ini diisi di tag header home.blade.php. Selanjutnya tambahkan tag body, lalu tambahkan sebuah div class sebagai wrapper utama dari halaman home ini. Kita tambahkan wfull, saya akan jelaskan nanti untuk fungsi dari kelas ini sebentar. Min screen flex call. Nah, wrapper utama sangat memerlukan kelas ini. Kenapa? Karena wfull itu adalah width full, jadi widthnya 100%. Jadi wrappernya akan berjarak sesuai dengan layar laptop kalian gitu, jadi full 100%. Kemudian untuk H-Auto ini adalah H-Auto tinggi dari wrappernya menyesuaikan isi dari kontennya. Kemudian untuk min H-Screen, jadi meskipun tingginya itu menyesuaikan isi konten, tetapi memiliki isi minimalnya itu sesuai tinggi layar laptop atau handphone kalian gitu. Nah, untuk flex ini menandakan wrapper itu fleksibel, jadi bisa menampilkan secara vertikal atau horizontal. Dan untuk pembedaannya itu ada di flex call ini. Jadi flex call ini menandakan item-item yang akan diisikan di wrapper ini bisa diurutkan secara vertikal gitu. Jadi berurutan dari atas sampai bawah. Kalian bisa cek ini di official dokumen dari tailwind.css.com. Nanti kalian bisa klik di search-nya itu seperti flex. Jadi nanti ada informasi penggunaan flex seperti apa, terus fungsinya untuk apa, bisa dicek di tailwind.css.com. Dan saya coba save dulu, kemudian saya refresh. Nah, kalau sudah gini, untuk mengecek apakah ini sesuai atau tidak, tambahkan saja warna background, misalkan BG black. Nah, bisa kalian lihat ini kenapa hitam seperti ini, karena ini adalah efek dari kelas wfull dan min H-Screen. Kalau misalkan saya hapus nih ya, yang min H-Screen langsung warna putih kan, karena belum ada konten di wrappernya. Misalkan saya coba ganti warnanya gray 100, terus saya isikan kontennya A. Nah, jika kalian lihat warna backgroundnya itu menyesuaikan isi konten. Kalau misalkan yang tadi min H-Screen di save, nanti warna backgroundnya itu full seperti ini. Mungkin kurang terlihat, saya coba isikan blue 300. Nah, saya coba ulang, min H-Screen-nya saya hapus. Jadi menyesuaikan isi konten karena H-Auto. Tapi jika ditambahkan min H-Screen, akan otomatis satu halaman seperti ini, satu layar. Itulah kegunaan dari min H-Screen, wfull, H-Auto, flex, dan flex call. Kita coba hapus dulu untuk warna backgroundnya. Kita hapus di sini. Kita akan membuat satu buah wrapper lagi untuk bagian headernya. Dengan cara coba tambahkan dulu di sini div, tambahkan kelas lagi,
yaitu W full BG white, kemudian H96px. Nanti akan saya coba jelaskan ketika sudah selesai. Sebentar. Drop shadow LG flex row item center. Nah, ini jangan lupa di save bagian headernya. Saya coba tambahkan komponen ini header. Nah, tampilannya itu seperti ini untuk bagian headernya. Soalnya jika kalian cek desain di Figma sebelumnya itu, headernya itu ada di atas sini dengan ada efek shadow di bagian bawahnya. Nah, kenapa ada waveful sampai item center ini? Adalah waveful berguna untuk wrappernya dibuat sangat lebar atau menyesuaikan dengan parentnya, yaitu sangat lebar seperti ini, menyesuaikan layar dari laptop. Kemudian BG white itu adalah warna background berwarna putih dari headernya. Kemudian H-96px ini menggunakan arbitrary values. Jadi arbitrary values itu adalah tinggi yang kita set secara custom. Jadi kan kalau kalian lihat di official docs-nya itu penggunanya itu hanya seperti ini, tidak ada 96px. Jadi cuman H96 juga dan itu isinya 384px. Nah, karena saya menggunakan custom design, jadi saya menggunakan arbitrary values ini. Kalian bisa scroll ke bawah untuk mengecek penggunaan arbitrary values-nya. Jadi kalian bisa mengisikan custom size di kelas height ini. Jadi contohnya seperti ini, pakai 32 RAM kalau saya menggunakan 96px sesuai dengan desain di Figma-nya. Kemudian untuk drop shadow LG ini adalah untuk memberikan efek bayangan di wrapper headernya. Kemudian untuk flex row adalah untuk mengurutkan childrennya atau isian dari header ini secara horizontal, yaitu kiri ke kanan. Jadi nanti di sini ada movies, terus ada TV shows, terus ada nanti judulnya Cinemation, dan ada icon search di bagian paling kanan. Kemudian untuk item centernya itu berguna agar berada di tengah secara vertikal gitu. Jadi tidak ada di atas tapi di tengah. Saya coba perlihatkan Figma-nya sebentar. Kita coba lihat dulu Figma-nya untuk lebih terlihat lagi secara visualisasinya. Nah, flex row ini berguna karena nanti kan ada movies, TV show secara horizontal, dan item centernya itu adalah agar si tulisannya itu berada di tengah-tengah seperti ini. Jadi tidak akan berada di atas atau di paling bawah, tapi di tengah-tengah seperti ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kita coba buat kelas tiga div untuk membagi header menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian yang kiri, yaitu yang berisikan movies, TV show. Yang kedua adalah bagian Cinemation, dan yang ketiga adalah bagian search. Sebentar kita isikan. Di sini tuh A untuk bagian kiri, di sini B. Kemudian div yang terakhir diisi C. Untuk sekarang itu tampilannya seperti ini karena belum memiliki kelasnya. Karena masih basic div dengan isian ABC seperti ini. Kita coba tambahkan kelas untuk kolom kiri, yaitu W1/3 dengan PL5.
Ini saya coba buatkan dulu kelas W 1/3 dan kelasnya juga kelas W 1/3. Nah, tampilannya tuh saya hapus dulu yang PA5 biar melihat dulu perbedaannya. Nah, ini adalah tampilan ketika header dibagi menjadi 3. Jadi W1/3 ini adalah untuk widthnya itu 1/3 dari ukuran parentnya. Jadi ini dibagi 3 secara sama gitu ya ukurannya. Karena kan 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 atau 100%. Nanti saya coba tambahkan warna background, misalkan blue 100, BG red 100, BG yellow 100. Nah, jika kalian lihat warnanya itu full ya, menutupi ukuran parentnya atau wrappernya. Jadi ini 1/3-nya, ini 1/3-nya, ini 1/3-nya. Dan jaraknya pun terletak di tengah-tengah ya. Karena ini efek dari item center. Seperti ini. Kemudian selanjutnya saya tambahkan untuk kolom kiri ini PL5. Saya save. Nah, ini tuh ada untuk jarak si kolom kirinya itu memiliki padding left berisi 5. Jadi menyesuaikan dengan seperti ini. Jadi tidak mentok di pojok tapi ada jarak antara parentnya. Kenapa menggunakan padding bukan margin? Agar tidak error di tampilannya. Contohnya saya coba praktekkan menggunakan margin 5. Nanti seperti ini, jadi agak berbeda ya penggunaan margin dan padding. Kalau saya biasanya menggunakan padding left agar ukurannya tuh tetap sama gitu, tidak ada perbedaan antara kolom kiri, tengah, dan kanan. Selanjutnya saya edit bagian kolom tengahnya menggunakan flex, item center, justify center. Saya save. Nanti isiannya tuh ada di tengah. Jadi nanti text animation-nya akan otomatis berada di tengah karena efek dari kelas berikut ini. Jadi flex itu mengindikasikan kolom tengah itu flexible container. Kemudian item center dan justify center itu mengindikasikan si isian komponennya akan berada di tengah-tengah si parentnya. Selanjutnya yang kolom kanan saya tambahkan flex, kemudian flex row, justify, n, terus PR10. Saya save. Nanti si isiannya itu akan berada di paling kanan, tapi ada jarak yaitu padding right 10. Jadi tidak mentok. Karena kalau kalian coba hapus nanti mentok seperti ini. Tapi karena didesain ada jarak seperti berikut ini, maka perlu padding di kolom kanannya seperti ini. Jadi ini adalah secara kasarnya visual untuk bagian headernya. Selanjutnya saya coba hapus dulu. Nanti deh hapus backgroundnya biar ini sebagai visualisasi agar tidak membingungkan. Kemudian saya akan menambahkan teks di bagian kolom kiri. Saya menggunakan ahref langsung. Kemudian saya isikan movies dan di sini untuk teks moviesnya. Kemudian selanjutnya ada teks TV shows. TV shows TV shows. Nanti link ini akan ditambahkan di root web.php tapi di next step. Jadi saya cuman isikan seperti ini dulu.
nanti tampilnya seperti ini, ada movies, TV shows. Jadi nanti ketika klik akan masuk ke halaman lain. Kemudian saya coba tambahkan kelasnya dulu untuk teks movies ini, yaitu uppercase, text base, kemudian MX5, lalu text black. Selanjutnya itu ada cover, text develop 500, duration 200, dan ada font Intel. Saya coba hapus untuk warna backgroundnya dulu. Seperti ini. Jadi ini adalah perbedaan antara yang memakai kelas dengan yang tidak. Jika kalian hover, efeknya akan terlihat seperti ini. Jadi uppercase berguna agar tulisan menjadi huruf kapital seperti ini. Jadi meskipun tulisan kita tidak kapital, tetapi akan ditampilkan kapital. Kemudian untuk text base itu adalah ukuran untuk tulisan ini, yaitu font size. Kemudian MX5 adalah margin horizontal, jadi ada margin 5 di kiri kanannya. Kemudian text black agar tulisan berwarna hitam. Kemudian hover text develop 500 adalah ketika tulisan di hover akan berwarna biru yang telah kita buat custom colornya. Dan duration 200 adalah agar ada efek transisi ketika di hover, karena ketika tidak ada duration maka akan langsung berubah warna jadi seperti ini, tidak smooth seperti sebelumnya. Jadi itu adalah efek dari duration 200. Jika kalian lihat efek duration 200 itu seperti ini. Kemudian font inter itu mengindikasikan tulisan ini jenisnya adalah inter. Jika kalian inspect elemen akan muncul info fontnya itu 16 pixel dan inter. Ini adalah custom font family yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita coba copy paste untuk kelas ini di bagian TV shows. Kita save, jangan lupa seperti ini tampilannya. Jika misal Tailwind CSS-nya belum terload, kalian coba stop projectnya dulu yang di terminal 1 dan 2, kemudian jalankan ulang npm run dev-nya dan php artisan serve-nya, terus coba refresh karena terkadang Tailwind CSS-nya belum terload untuk pembuatan di halaman baru. Selanjutnya kita akan menambahkan teks di tengah untuk bagian Cinemation ini. Kita tambahkan tulisannya di sini Cinemation. Jangan lupa ditambahkan tag A agar berfungsi sebagai link. Ini kita arahkan ke halaman home ref-nya. Saya save dulu untuk memperlihatkan before dan after-nya setelah menggunakan kelas. Ini saya hapus warna background-nya karena sudah ada di tengah. Kemudian saya tambahkan kelasnya di sini, yaitu font bold, lalu text 5XL, lalu font quicksand, kemudian text black, hover, text develop 500, duration 200. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi font bold ini adalah efek agar tulisan dicetak tebal. Jadi bedakan ya, ini tipis, ini tebal. Kemudian teks 5XL ini adalah ukuran dari teksnya. Jadi sangat besar ya tulisannya, berbeda dengan ini. Terus untuk font quicksand adalah
jenis font family yang digunakan, yang custom font yang telah kita buat sebelumnya yang ada di tailwindconfig.js ini. Kalian bisa search di sini di font family, ada Inter, ada Quicksand. Jadi penggunanya itu font dash namanya Quicksand. Kan di sini Inter, di sini Quicksand. Jadi disamakan dengan yang saya highlight ini. Jadi misalkan namanya nanti Inter One seperti ini, berarti nanti di sininya ada font Inter One gitu. Jadi disesuaikan namanya di tailwind.config.js. Lalu selanjutnya text black itu berguna untuk warna fontnya, dan hover juga berguna untuk warna font ketika di highlight seperti ini, namanya di hover. Kemudian duration 200 sama untuk memberikan efek transisi untuk penggantian warnanya. Selanjutnya di bagian kanan saya akan coba tambahkan tag A untuk icon search. Kita tambahkan refnya dulu untuk search. Terus kita tambahkan class group. Karena nanti ini menggunakan icon, caranya itu select ini, kemudian export search iconnya di SVG. Jadi jika kalian dapat akses Figma ini di Karya Karsa, kalian bisa select icon ini, kemudian export SVG. Jangan lupa icon gemboknya dibuka dulu agar bisa diedit atau diselect seperti ini. Karena ketika iconnya seperti ini tidak bisa diselect, karena kan gembok ini mengindikasikan tidak bisa diselect dan diedit. Jadi di unlock dulu dengan cara diklik saja, kemudian dipilih icon search ini, kemudian diklik bagian export SVG, lalu export search icon. Ini saya coba di download saja, saya save, saya replace karena sebelumnya sudah ada. Tidak perlu khawatir bagi kalian yang belum membeli di Karya Karsa, karena di deskripsi ada kode untuk kode SVG-nya gitu. Jadi nanti tetap bisa melanjutkan tutorial ini. Kemudian saya buka dulu untuk file SVG tadi. Nah, di search icon.svg ini diklik kanan, open with Visual Studio Code. Nah, nanti di sini ada kode SVG-nya. Kita copy paste saja ke bagian elemen ini yang ada di A. Kita paste saja seperti ini. Kita rapihkan dulu. Nah, jangan lupa di save. Nanti kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sudah menampilkan icon search-nya. Kita hapus lagi warna background-nya. Nah, seperti ini. Kemudian agar warnanya dapat dinamis di bagian ininya, coba tambahkan kelasnya. Bentar ya, saya coba cek dulu penggunaan kelasnya itu. Oke. Oke, jadi penggunaan kelas di SVG ini bisa dihapus dulu warna fill-nya, kemudian tambahkan kelas dengan isian. Saya coba enter saja biar tidak jauh. Di sini fill black, lalu group hover, fill develop 500, kemudian tambahkan duration 200. Saya coba save dulu, kemudian saya coba cek. Nah,
ini sudah ada efek berwarna biru ketika di hover. Pengertian dari kelas ini tuh fill black, jadi mengindikasikan warna ikonnya di set warna hitam secara default. Kalian bisa cek di bagian sini untuk penggunaan kelas fill. Jadi memang dikhususkan untuk warna SVG. Jadi itu adalah untuk warna ikonnya. Kemudian untuk grup hover, karena kan ini ada di dalam kelas A. Terus di kelas di elemen A. Di elemen A ini ada kelas grup. Jadi grup itu mengindikasikan bahwa ketika elemen tersebut yang di hover, maka akan berefek ke yang ada tampilan grup hover ini. Jadi warnanya itu berubah jadi warna biru. Jadi ketika elemen A yang di hover, otomatis akan berefek juga ke ikonnya juga. Jadi elemen A yang di hover tapi akan berefek ke ikonnya seperti itu. Lalu duration 200 adalah efek transisinya. Untuk mengecek dokumentasi tentang grup, kalian bisa cek yang ini. Ini adalah memang untuk handling hovernya. Jadi ketika parentnya yang di hover, otomatis childrennya juga akan berefek ketika menggunakan modifier grup ini. Karena kan kalau di sini hanya hover biasa, tetapi karena ini icon dan di dalam SVG juga, jadi tidak direct children. Jadi kayak children di dalam children, maka diperlukan kelas grup di parentnya, lalu modifier grup hover di childrennya, seperti itu. Itu untuk memberikan efek transisi untuk pewarnaan icon search ini. Kemudian header ini tuh pembuatannya telah selesai, tapi karena header ini akan digunakan di halaman lainnya, alangkah baiknya itu kita buat atau pisahkan menjadi komponen tersendiri. Caranya dengan membuat satu file baru bernama header.blade.php. Nah, nanti kita copy pastekan saja kelas div ini di file tersebut. Saya coba save, coba rapikan dulu, saya save di sini. Kalau kalian lihat akan kosong seperti ini karena belum dipanggil di bagian home.blade.php-nya. Untuk memanggil komponen tersebut bisa menggunakan add include dalam kurung header. Saya coba tambahkan header section agar tidak membingungkan. Di save di bagian home.blade.php-nya. Kemudian buka lagi, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti di halaman lainnya pun tinggal panggil komponennya seperti berikut ini. Jadi ketika nanti membuat halaman baru tidak usah capek-capek copy paste. Untuk komponen headernya cukup memanggilnya itu seperti ini. Itulah langkah-langkah dalam pembuatan bagian header di halaman home. Jika kalian mengalami kendala, kalian bisa tanyakan di grup Discord. Terima kasih.